Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita merasakan kasih Tuhan setiap harinya, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati Tuhan, semua hanya karena perkenanan-Mu dalam hidup setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin langkah dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami lihat kasih-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik.
ya so. Oh ya ramai shana ya raraba. Engkau baik Yesus, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kasih-Mu. Oh ya ramai shana ya raraba, ya raraba ya rarama ya so. Oh ya raraba ya se. Kau baik ya Tuhan. Ini setiap kami yang bersyukur kepadamu Yesus. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Ini setiap kami yang bersyukur kepadamu karena kasih-Mu besar Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Oh, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Shalom, welcome Baby Day. Perkenalkan saya Nana Gerhana. Saya adalah seorang psikolog klinis yang saat ini berpraktek di beberapa rumah sakit di Jakarta dan Tangerang. Nah, hari ini, belakangan ini ada fenomena bahwa banyak orang berusaha untuk menjadi ideal menurut standar dunia. Karena hari ini temanya Welcome Baby Day, maka saya tertarik untuk membahas the pressure to be the ideal mom. Banyak perempuan merasa gagal bahkan jauh sebelum mereka memulai menjadi ibu. Jika saat ini teman-teman di rumah merasa bahwa mungkin relate, merasa memiliki banyak tekanan,
Mudah-mudahan hari ini kita bisa membahasnya lebih dalam. Media sosial seringkali menampilkan motherhood versi terbaik. Kita bisa lihat di Instagram motherhood versus real motherhood. Seringkali kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Kita kadang hanya melihat highlight-nya yang ditampilkan atau citra yang ditampilkan oleh public figure atau selebgram. Contoh misalnya seperti yang kita lihat di gambar, ada foto bayi lucu, ya anaknya tampak gemuk, tampak sehat, tampak rapi. Kemudian ada mereka juga sempat ya mengalami yang namanya jalan-jalan, family trip, dari luar kota sampai ke luar negeri. Kemudian mereka juga memberikan tips-tips parenting yang kadang-kala malah membuat kita menjadi lebih tertekan. Seringkali membuat kita merasa akhirnya kita membandingkan dengan apa yang kita alami di rumah. Seringkali juga sosial media menampilkan motherhood yang selalu rapi, makanan yang disajikan selalu sehat gitu ya. Kemudian ibu tampak produktif, selalu tersenyum dan semua terlihat mudah. Padahal semua ibu pasti mengalami real motherhood atau pasti sedang berjuang untuk menjalani kehidupan sebagai ibu yang baru. Ada banyak yang harus dilakukan, misalnya bergadang, kemudian harus bersih-bersih, kemudian misalnya rumah jadi berantakan, banyak pikiran, overthinking, mental load berat, emosi naik turun, dan seringkali malah merasa gagal. Di kalangan kita sendiri, di sosial media sendiri, sering kita dengar dengan perfect mom syndrome atau sebuah tekanan menjadi ibu ideal di era media sosial. Tekanan ini seringkali bukan tentang bagaimana kita mengurus anak, tetapi ada rasa takut dan malu dianggap ibu yang buruk. Kita bisa lihat di gambar ibu yang terlihat bahagia sempurna terkendali versus ibu yang tidak terlihat, yang lelah secara fisik, lelah mental, berjuang setiap hari. Kalau kita lihat di gambar yang ibu yang terlihat, citra yang ditampilkan mungkin rumah rapi, kemudian anak bahagia, masak yang sehat, ada quality time gitu ya, banyak tawa, banyak canda di dalamnya. Tapi yang tidak kita lihat adalah ternyata behind-nya kemungkinan ibu tersebut juga sama mengalami yang namanya kurang tidur, kemudian beban yang tidak terlihat, overthinking, kemudian merasa bersalah yang tidak terlihat oleh mata. Ibu kadang merasa harus sempurna dan harus ideal, padahal anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna, tetapi ibu yang hadir. Kita bisa menjelaskannya dengan teori mindful motherhood. Mindful motherhood bukan berarti kita 24 jam hadir untuk anak, tetapi hadir secara emosional dan sadar pada waktu momen bersama anak. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi terkoneksi dengan anak. Walaupun kalau kita bayangkan 24 jam kita bersama anak, tapi kita main HP, anak kita kasih HP atau kasih iPad, kemungkinan tidak terkoneksi karena masing-masing dengan dunianya sendiri. Tetapi ketika kita meletakkan semua distraksi tersebut tapi fokus untuk bermain dengan anak-anak, menyempatkan untuk mengobservasi, melakukan kontak mata, melakukan komunikasi, menstimulasi anak, maka itu dikatakan kita hadir ya. Jadi anak merasakan kehadiran seorang ibu. Beberapa daftar ekspektasi yang sering kali muncul, yang saya catat ya, yang sering kali muncul di kepala ibu-ibu di rumah ketika punya anak. Merasa kita itu harus perfect, harus sabar, yang merasa tidak pernah capek,
harus sabar terus-menerus, harus tetap tampil rapi, cantik, dan langsing. Padahal baru habis melahirkan ya. Anak harus pintar segalanya, jadi anak sudah harus mengikuti standar tumbuh kembang. Misalnya sudah harus berdiri di usia 9 tahun, sudah harus berjalan di usia 11 bulan gitu ya. Kemudian rumah juga harus rapi dan wangi, tetap produktif, mengurus anak dan sambil bekerja untuk ibu-ibu yang bekerja. Lalu ekspektasinya kita nggak boleh ngeluh, harus aksi eksklusif, siap siaga 24 jam, dan lain sebagainya. Yang harus dilakukan sambil tersenyum. Jadi ekspektasi kita di kepala ketika kita mau jadi seorang ibu adalah seperti ini. Harus sabar, harus cantik, ya, harus anak-anak juga harus pintar, dan sebagainya. Nah, dari mana sih tekanan ini datang gitu ya? Banyak arah, tapi satu tujuan. Jadi membuat ibu merasa tidak pernah cukup. Ya, ibu merasa never enough. Biasa tekanan ini datang karena zaman sekarang teknologi sudah sangat maju. Setiap orang terkoneksi dengan sosial media dari usia kecil sampai usia dewasa akhir, hampir semuanya memiliki media sosial atau bisa mengakses media sosial. Nah, media sosial itu isinya akhirnya terlihat ada perbandingan tanpa henti ketika kita melihat highlight hidup orang yang terlihat sempurna. Jadi citra yang ditampilkan atau yang post di Instagram adalah highlight hidup yang sempurna. Jadi biasanya tersenyum ya di tempat yang bagus gitu. Kemudian tekanan ini bisa juga datang dari keluarga dan budaya. Misalnya dari keluarga, ya, ekspektasi turun-menurun yang sulit dihindari. Misalnya ada kata-kata, dulu aja mama bisa ngurus kalian 3 anak seorang diri, kamu juga harus bisa gitu ya. Kemudian kamu harus sabar gitu, jadi ibu tanpa misalnya melihat atau mendengar dari perspektif si ibu saat ini. Kemudian dari mana tekanan ini datang? Bisa dari komentar orang sekitar, misalnya dari teman gitu ya, atau tetangga, komentar yang kita nggak minta tapi bisa melukai hati misalnya, dan menambah beban. Misalnya, kok anaknya beratnya cuma segini ya, kok anaknya belum bisa ngomong ya gitu, kok anaknya kurus ya, dan sebagainya. Yang membuat komentar-komentar ini membuat kita merasa apakah ada yang salah gitu ya kita sebagai ibu. Kemudian ada juga dari tekanan dari diri, misalnya standar tinggi ya, takut dianggap ibu yang buruk, self-criticism yang terus-menerus terhadap diri, membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, jika terus diabaikan, maka gejala-gejala yang tadi sederhana mungkin ya, akan bisa menyebabkan, mungkin kita pernah tahu tentang baby blues atau postpartum depression, atau gejala kesehatan mental yang lain yang muncul. Misalnya seperti cemas berlebihan ya, anxiety, kemudian berkembang menjadi panic attack misalnya, kemudian stres yang terus menerus menyebabkan depresi, lalu perasaan bersalah, emosi tidak stabil atau mudah marah, sulit fokus dan konsentrasi, kehilangan identitas diri. Misalnya, kok kita nggak jadi diri sendiri ya, dulunya kita tuh ceria, kok sekarang kita jadi pendiam banget misalnya. Dulu kita senang sekali bersosialisasi, kok sekarang kita jadi very introvert misalnya. Sehingga ada kehilangan identitas diri. Lalu merasa nggak pernah cukup, disertai ada yang gangguan tidur, jadi insomnia, jadi harus bergantung dengan obat-obat tidur. Kemudian gangguan makan bisa berupa makan terlalu banyak atau tidak nafsu makan, atau gangguan relasi misalnya jadi sulit berkomunikasi dengan suami, nggak efektif misalnya dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang tua, bawaannya pengen marah misalnya. Itu adalah gejala gangguan kesehatan yang mungkin timbul dari keinginan untuk menjadi perfect tadi ya. Lalu bagaimana sih kita keluar dari tekanan ibu ideal? Salah satu caranya adalah being present atau here and now. Nah,
kadangkala manusia itu hadir fisiknya di sini, tetapi pikirannya ada di past and future. Past atau yang masa lalu menyebabkan seseorang itu menjadi banyak menyesal tentang masa lalu. Kenapa ya saya menikah di usia ini? Kenapa ya saya kuliahnya ini? Kenapa saya berhenti kerja gitu ya? Jadi menyesali masa lalu. Atau terlalu jauh berpikiran ke masa depan, misalnya yang belum terjadi. Nanti kalau anak aku udah 5 tahun, mau sekolah di mana ya gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada saya 10 tahun lagi? Apakah saya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak? Apakah saya bisa ini, bisa itu gitu ya. Sehingga tidak present. Jadi tubuhnya di sini tetapi pikirannya jauh ke masa depan dan masa lalu. Ketika pikiran kita jauh ke masa lalu membuat kita jadi depresi, dan ketika kita jauh ke depan membuat kita menjadi cemas pada hal-hal yang belum terjadi. Untuk keluar dari ini, ada diajarkan tentang mindful, being mindful atau being present. Jadi ketika kita hanya fokus pada hari ini dan saat ini. Kemudian untuk keluar dari tekanan, kita juga bisa memfilter konten di media sosial atau kita mengurangi waktu untuk berselancar atau scrolling dengan HP. Mungkin kita bisa lakukan aktivitas lain untuk yang recovery-nya, misalnya ya, bisa dilakukan dengan baca buku, kemudian nonton film misalnya ketika anak tidur, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang biasanya kita sukai yang bisa nge-recharge energi. Lalu kurangi comparison atau membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ada lagi yang namanya self compassion atau berhubungan dengan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri ya. Dengan cara menyadari bahwa kita tuh manusia biasa dan kita punya kapasitas. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Setiap orang punya talenta yang berbeda. Ada ibu yang memang dia cerdas misalnya dalam hal memasak gitu ya. Ada ibu yang cerdas cari uang di luar. Ada juga ibu yang cerdas dalam hal mengurus anak ya, memberikan stimulasi pendidikan gitu ya. Ada yang sabar bermain dengan anak. Jadi setiap orang punya talentanya masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa kita punya kapasitas, akan membuat kita menjadi lebih rileks dalam menjalani peran kita sebagai ibu. Misalnya juga kita menyadari bahwa kita tuh ada kapasitas lelahnya, kita gampang lelah misalnya. Lalu melakukan kesalahan-kesalahan manusiawi seperti misalnya trial error, misalnya anak aku nggak doyan sayur gitu ya. Misalnya bagaimana caranya kita trial error, karena dia nggak suka sayur di kuah, mungkin ditumis gitu ya. Jadi melakukan kesalahan adalah manusiawi. Kemudian kita melakukan trial error dan menyadari bahwa setiap peran kita lakukan adalah proses belajar. Yang terakhir, tidak menghakimi diri sendiri ya. Kita bisa bicara dengan diri sendiri dengan lembut ya, it's okay kok gitu ya, besok bisa coba lagi, mungkin hari ini belum berhasil tapi kita coba lagi. Lalu jangan lupa juga berani meminta bantuan ketika misalnya gejala-gejala tadi muncul ya, sudah di luar kapasitas kita, misalnya kok aku jadi nggak bisa tidur ya, jangan lupa meminta bantuan profesional. Kalau di rumah misalnya tugas-tugas terlalu banyak, bisa minta bantuan asisten misalnya, atau misalnya orang tua kita, mertua, suami ya. Jadi speak up untuk meminta bantuan ketika kita misalnya memiliki banyak kendala atau lagi nggak capable untuk mengurus semuanya. Mungkin di rumah bisa kita tuliskan beberapa hal yang sudah dilakukan dengan cukup baik. Jadi pasti ada yang sudah kita lakukan cukup baik di rumah, sebaiknya ditulis ya, di note di HP gitu ya, untuk suatu hari kita melihat lagi apa saja pencapaian yang sudah kita lakuin. Terakhir ada teori good enough mother ya, sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh Donald Winnicott ya, seorang dokter anak dan psikoanalis dari Inggris. Ya, dia menolak ide bahwa ibu tuh harus sempurna, bahwa konsepnya adalah good enough mother. Ia mengemukakan
Children do not need a perfect mother, they need someone who is present, loving and real. Sama seperti mindful motherhood tadi ya. Jadi bahwa anak itu sebenarnya nggak butuh ibu yang harus sempurna semuanya dari berbagai aspek, tetapi anak-anak membutuhkan ibu yang hadir secara fisik, secara mental ya, fokus ke anak. Kemudian anak juga membutuhkan ibu yang responsif, yang secara emosional ya. Jadi anak-anak bisa merasakan bahwa kesalahan-kesalahan kecil, yang ketidaksempurnaan yang mereka lakukan itu bisa dimaklumi sama mama ya. Lalu anak juga dengan melihat bahwa ibunya tidak sempurna, anak-anak juga belajar menghadapi dunia secara sehat. Jadi nggak melihat dari sudut pandang yang harus sempurna, harus perfect. Lingkungan sosial, emosional yang aman, misalnya ketika anak tahu mana yang boleh dan tidak, mana yang salah dan tidak, itu membuat anak merasa terlindung dan bisa berkembang. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa ia bekerja bahkan dalam kelemahan manusia. Terima kasih teman-teman di Welcome Baby Day. Sekian bahasan yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nana Gerhana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal tekanan untuk menjadi ibu yang ideal. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Ibadah Raya hari Minggu 7 Juni 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Having Indri Pardede. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 di English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas online KOM 100 via Zoom yang akan dimulai pada hari Selasa 2 Juni 2026. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat. Unit Pelayan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 15 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah WBD hari ini. Terima kasih untuk pengetahuan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Nana Gerhana tentang the pressure to be the ideal mom. Berkatilah hamba-Mu dengan hikmat yang daripada-Mu untuk pelayanannya dan profesinya sebagai seorang psikolog. Berikan juga kesehatan dan berkat yang berlimpah atas kehidupan hamba-Mu. Tuhan berkati juga pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Berkati para suami, jadikan mereka imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangga mereka. Berkati juga dengan kesehatan dan perlindungan-Mu. Dan biar usaha dan pekerjaan mereka diberi keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil, diberi tubuh yang sehat dan kekuatan selama masa kehamilan. Dan jadikanlah istri sebagai tiang doa buat keluarga mereka. Kami juga berdoa buat bayi yang ada di dalam kandungan, dalam keadaan sehat, tumbuh normal, dan pada saat kelahiran semua berjalan dengan lancar. Tuhan juga berkati gembala sidang kami Pak Niko, gembala CK7 Pak Dr. Yanto dengan kesehatan, umur panjang dan perlindungan. Berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan dan pengembalaan. Tuhan berkati juga bangsa kami Indonesia, biarlah Indonesia senantiasa aman dan damai. Berkati Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo, Bapak Gibran, beserta jajaran Kabinet Merah Putih, supaya setiap kebijakan dan keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan buat rakyat Indonesia, sehingga ekonomi bangsa kami juga bertumbuh dan mata uang rupiah boleh menguat. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.